Saya Kristen, saya akan bilang Alkitab saya itu tidak palsu kok. Dan agama saya paling benar. Mungkin dalam hati saya disampaikan seperti itu. Anda itu benar. Itu yang terjadi. Tapi itulah dari apa yang Anda imani. Artinya, yuk kita melihat perbedaan yang ada. Kalau memang ada perbedaan, kenapa bisa muncul perbedaan? Itu saja sebenarnya hal-hal yang simpel. Kenapa Anda bisa mengimani Bible? Apakah memang posisinya fix, sudah diyakini sejak lama dan tidak ada perubahan? Ternyata Al-Quran sendiri itu telah menegaskan kepada kita, telah diubah kitab-kitab Anda. Tetapi tidak memberitahu isinya yang mana yang diubah. Nah, itulah tanggung jawab kami sebagai Muslim menyampaikan. Menurut Bapak? Jadi bukan asal Atau nggak dimani perlu saja. logis? Atau nggak perlu logis, nggak perlu masuk akal gitu? Bukan nggak perlu. Halo, perlu juga, Kak. waalaikum. Iya. baik. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Sebentar, ini pengikut jalan lurus ini. Sebentar ya, Pak Ferry ya, gantian ya. Oke? Oke, silakan. Santai aja kita di sini. Kita berempat aja ya. Oke, berempat aja ya. Ya. Dua-dua ya, Iya. biar adil dua-dua. Iya, berempat. Silakan Pak Fasil. Silakan. Nanti di Iya. sini ada Bang Akademik Kristologi sebagai rekan saya sesama Muslim. Pak Fasil juga ada rekannya ini, Pak Ferry ini. Ini Pak Ferry Kristen juga, Pak. Oh iya. Jadi memang Pengikut saya pengikut terus jalan lurus ini namanya Pak Ferry. Iya. Pengikut jalan lurus iya. ini namanya Pak Ferry. Ya. Pak Ferry ya. Jadi memang Ya. saya terus terang aja, saya memang bukan ahli kitab, bukan ahli teologis ya, bukan. Saya harus sampaikan itu. Jangan nanti kiranya saya ini menyamar atau gimana, enggak. Ya, jadi yang saya pelajari memang saya bukan asal mengimani sih, Bang Ardi, bukan asal mengimani. Yang penting kitab suci saya imani saja lah, enggak juga. Tetap juga pakai logikanya kita, Bang. Ya, Siap, betul. logika, dan saya pelajari meskipun saya bukan ahlinya tapi saya pelajari beberapa tahun silam. Dari sejak saya bisa berpikir, saya pelajari, saya ikuti. Bahkan juga saya bertanya kepada orang-orang yang tepat ya, orang-orang misalnya seperti pendeta atau mungkin pastor, karena saya SMP juga dulu Katolik. Nah, kemudian juga saya pertanyakan juga beberapa sahabat-sahabat, teman-teman yang pendeta yang saya anggap memang kompeten untuk saya pertanyakan terkait dengan keimanan saya, kan itu. Jadi setelah saya pelajari terus ya, sampai sekarang memang saya aktif juga beribadah. Setiap ada ibadah-ibadah mungkin keluarga, ibadah kelompok atau apa, saya berusaha mengikuti, terutama hari Minggu ya. Sampai detik ini saya tidak pernah lepas daripada peribadatan saya, karena memang tidak boleh ditinggalkan namanya peribadatan ya. Nah, terus yang kedua, kenapa saya begitu yakin? Ya, selama saya dari kecil sampai sekarang saya udah punya keluarga, punya anak, begitu banyak kasih-kasih Tuhan, begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan saya, sehingga saya pun semakin yakin. Bahkan bukan hanya saya, misalnya saya sehat panjang umur, bukan itu saja, bahkan lebih daripada itu, saya merasakan gitu, begitu baiknya Tuhan Yesus itu kepada saya, sehingga dari hasil saya belajar juga dengan kesaksian-kesaksian kehidupan saya yang pernah saya alami, dari hal buruk menjadi baik. Nah, itu saya semakin yakin, sehingga saya sampaikan bahwa saya percaya bukan karena asal diimani saja begitu. Saya juga pelajari gitu. Tapi kalau misalnya ilmu ilmu apa tadi? Sampai teologis apa tadi? Saya memang nggak sampai ke sana, nggak sampai Siap. ke ilmu tentang itu. Tapi ketika saya tidak mengetahui sesuatu hal tentang Alkitab yang saya pelajari, maka saya tanya kepada orang yang tepat. Itu yang saya alami, Bang Ardi. Iya, siap. Mungkin siap Pak, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari rekan saya, Bang Akademik Kristologi. Silakan, Bang. Ya, Mantap. kalau disampaikan masih dalam ranah dogmatis ya. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang kita imani terhadap suatu Alkitab, terlepas ya kita menghilangkan dulu Islam dan Kristen, tentu saja harus ada alasan yang kuat, dan itu bisa diverifikasi
bahwa di dalamnya itu ada kebenaran. Saya kasih analogi. Ketika Bapak makan satu piring, saya kasih 1 sendok kotoran. Bapak akan membuang piring tersebut yang di dalamnya ada makanan, ataukah kotoran 1 sendok itu yang akan dibuang lalu sisanya Anda makan? Gimana Pak? Saya kurang apa? Saya kasih analogi. Suara abang agak kecil sih. Suaranya kecil, Kang. Iya, suaranya Akang kecil, Kang. Kecil suaranya memang. Ya, setelah ini mungkin pendapat dari Pak Ferry ya, Pak Ferry. Setelah ini ya. Kira-kira jelas nggak? Kira-kira jelas nggak? Coba digedein, Kang. Itu akan ada volumenya, Kang. Coba digedein Ya, volumenya. ini teh udah besar, bahkan udah full ini teh. Oke. Kira-kira suaranya besar nggak? Kecil sama aja, Kang. Masih kecil juga. Oh. Iya, Volume tapi nggak apa-apa lah. Volume HP-nya bukan. Volume HP-nya mungkin. Kalau volume HP dari sini, saya mendengar teman-teman ngobrol saya dari sini. Atau HP-nya kurang, colokannya kurang serp gini, Kang. Nah. Tes, gimana udah Atau besar belum? mungkin ganti HP yang baru Pak. Ini satu-satunya nih. Oke, Kalau saya- agak deket gitu Ya, agak gede, Kang. Biar saya dekatkan dengan mulut lah, tanpa itu ada gede itu. headphone ya. Gini Siap. Pak, apa yang Bapak sampaikan barusan itu hanya bersifat dogmatis ya, seperti itu. Karena apa? Jika kita meyakini suatu kitab, apapun itulah, dianggap sebagai sebuah kebenaran, tentu saja harus membuahkan yaitu pertama, yaitu sebuah kebenaran, di mana kebenaran itu absolut. Yang kedua, di mana isi kitab yang ada itu bisa diaplikasikan oleh manusia manapun, zaman manapun. Ini contoh kecil saja, kita cukup 2 saja. Di mana di dalamnya ada kebenaran, yang kedua bisa diaplikasikan oleh manusia manapun, zaman manapun. Jika hal tersebut salah satunya pincang, ya tentu saja pada akhirnya tidak bisa dikatakan ya itu dari firman Tuhan ya. Hingga pada akhirnya apa? Relatif nanti kebenarannya. Saya kasih analogi. Ketika Bapak sendiri sedang makan 1 piring, lalu ada orang yang memberikan kepada Bapak kotoran 1 sendok di dalam piring Bapak. Pertanyaannya, Bapak akan membuang kotoran yang ada di atas piring itu, yang 1 sendok itu, lalu sisanya makanan itu Anda makan, ataukah Bapak buang semua termasuk nasi dan kotorannya? Silakan Pak. Kalau secara logika saya ya saya buang semua kotoran itu. Kan yang Saya kotorannya cuma sedikit, yang kena cuma 1 sendok, padahal 1 piring kan sisanya banyak, nggak kena kotoran. Betul, tapi itu sudah bercampur kotoran. Lah buat apa lagi saya makan itu? Nah, itulah ketika kita menggunakan analogi, kita melihat itu kan cuma makanan dalam arti kata fisik kita. Iya. Mungkin kalau kita makan bisa sakit dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dalam sisi rohani? Ketika kita gunakan, kita yakini, kita amalkan, ternyata bisa membuat rohani kita itu hancur, rusak, dan bahkan bisa merusak diri kita, keluarga kita, keturunan kita berkelanjutan. Itu gambarannya. Oke. Itu pandangan saya gunakan dulu sebuah kebenaran, dan kedua bisa diaplikasikan. Artinya bisa diaplikasikan oleh manusia manapun, itu menjadi petunjuk atas manusia ketika menghadapi problematika hidup. Itu maksudnya Pak, yang poin kedua itu. Nah, kita uji. Itu maksud saya. Itu. Iya. Dimana kebenaran otomatis kan nggak mungkin menghasilkan kontradiksi Pak ya. Tidak akan ada pengurangan, penambahan, kontradiksi. Itu maksud dari kebenaran itu. Dan terwujud dan terbukti sesuai dengan sains. Meskipun sains di sana kan dinamis, berubah-ubah ya, nggak statis. Itu, tetapi didukung dengan kitab di luar kitab. Oh iya benar, bahwa apa yang dikisahkan dalam kitab tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan di luar Bible atau Al-Quran, ternyata sesuai dengan sains. Itu tanggapan sementara saya Pak. Mungkin ada Pak Ferry, silakan. Pak Ferry, silakan Pak Ferry ditanggapi dulu. Silakan Pak Ferry. Setelah Pak Ferry nanti ke saya, setelah saya turun ke Pak Pazel, setelah Pak Pazel ke Bang Akademiknya. Jadi silang gitu ya. Bagus ya. Silang Kayaknya saya gantian kita. nggak bisa open cam ya, menampakkan wajah. Karena seperti tadi Nggak apa-apa, kalau pakai nggak apa-apa. headphone kayaknya kecil ya. Oke, lanjut, Iya, silakan. suaranya kok kecil ya, tumben gitu loh. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Bisa didengar suara saya? Silakan. Jelas? Bisa, Oke. bisa Pak Ferry, silakan. Jadi selamat malam ya, shalom, assalamualaikum untuk kita semua. Jadi kami orang Kristen itu meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan karena memang sesuai dengan apa yang
catat di dalam 2 Timotius 3:16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan. Dan Alkitab ini memang betul-betul berasal dari Allah sendiri, karena kebenarannya itu sudah terbukti. Alkitab ini adalah merupakan kitab yang paling lengkap. Dan Alkitab ini, ya, kalau Anda mau pelajari dari kejadian, ya, dari kejadian alam ini sudah dimuat. Ada sejarah, ada riwayat-riwayat dari para nabi sampai pada bahkan kiamat, ya, sampai pada kiamat. Dan susunannya itu sistematis, tidak lompat sana sini. Dan kebenarannya juga sudah terbukti. Kebenarannya sudah terbukti. Dan melalui Alkitab ada begitu banyak orang yang sudah ditobatkan. Yang tadinya kehidupan mereka itu amburadul, tetapi ketika mereka percaya dan meyakini akan firman Tuhan yang ada di Alkitab, kehidupan mereka diubahkan. Dan kenapa saya mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Dari sejak zaman dahulu, orang berusaha untuk membinasakan Alkitab ini, tetapi tidak. Ya, bahkan Voltaire, ya, seorang filsuf Prancis kalau saya tidak salah, dia mengatakan bahwa tunggu saja, kalau 100 tahun ini, 100 tahun ketika dia mengatakan itu, kalau kitab ini tidak musnah. Tetapi faktanya, bukunya, orangnya, Voltaire sendiri sudah wafat, tetapi Alkitab ini tetap eksis. Kenapa? Karena firman Allah ini adalah kekal. Karena berasal dari Allah. Jadi para penulis Alkitab itu sendiri adalah diilhamkan oleh Allah sendiri. Dan kenapa juga saya meyakini akan Alkitab saya ini adalah kebenaran dari Allah? Karena Al-Quran Anda sendiri membenarkan Taurat dan Injil. Tidak ada kitab-kitab yang lain. Ya, kalau kita merujuk pada kitab-kitab, mungkin dari Buddha atau dari Hindu, tidak ada yang sama dengan yang terdapat di dalam Alkitab dan dibenarkan oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran Anda sendiri membenarkan Taurat dan Injil. Maka saya merasa lebih yakin karena ada kitab yang ternyata membenarkan akan Alkitab kami, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya kira demikian. Thank you. Baik, izin menanggapi ya. Saya sedikit merangkum dari perkataan Pak Ferry dan Pak Fazil, bahwasanya Pak Fazil menyatakan kita tidak hanya modal imani saja, tetapi kita juga harus menggunakan akal logika. Untuk beriman itu membutuhkan akal logika. Ya jelas, karena kita manusia kan gitu kan. Jangan-jangan kalau ada orang yang nyuruh nyembah pohon, asal imani saja pohon jadi Tuhan, kan kacau kan kalau gitu kan. Nah oke. Jadi saya setuju dengan kata-kata Pak Fazil. Saya ke Pak Ferry sekarang. Pak Ferry menyatakan bahwasanya Alkitab itu lengkap, Alkitab itu secara berurutan, ya kan, dan juga Alkitab adalah firman dari Allah, kan gitu kan Pak Ferry. Ya. Oke, artinya kalau itu firman dari Allah, berarti sudah pasti satu, tidak ada yang kontradiksi, pasti itu. Betul ya Pak ya, setuju ya, sepakat. Karena dari Allah, nggak mungkin Allah itu, ya nggak mungkin Allah itu katakanlah plan menyatakan kepada si A bahwasanya begini, menyatakan kepada si B bahwasanya begitu. Ini kan namanya kan nggak konsisten, ya kan. Jadi nggak mungkin gitu loh. Pasti yang namanya kitab suci, firman dari Allah pasti tidak kontradiksi. Itu pasti tidak, gitu ya. Pasti nggak mungkin kontradiksi. Kita nggak bahas transmisi di sini, tetapi langsung ke Bibelnya ya. Kitab yang dianggap kitab suci itu pasti. Kemudian ngomong-ngomong soal kontradiksi, saya akan
menunjukkan sebuah data dan bapak-bapak juga bisa buka, silahkan bapak-bapak bisa buka di Ulangan 32 ayat 8, silahkan di Bible-nya bapak mungkin ada di situ, saya akan tunjukkan ya. Saya akan sedikit memberikan hadiah ya kan kepada bapak-bapak yang ada di sini dan juga penonton yang ada di bawah. Saya akan sedikit memberikan hadiah. Tunggu, ini kenapa ini kok lemot sekali nih kamera saya nih? Gimana cari balik kameranya ya? Oh ini, putar kamera. Nah ini, sudah kelihatan Pak? Ya. Sudah kelihatan ya? Baik, kita langsung akan ke 32 ayat 8 Ulangan ya. Ini dari Alkitab Sabda ya. Alkitab.sabda.org. Ini bukan karangan saya yang jelas, bukan karangan Islam yang jelas, Alkitab Sabda ya kan. Dari orang Kristen pasti kan. Oke. Kita langsung ke Ulangan 32 ayat 8. Kita baca di sini teman-teman. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, Coba ketika layarnya ia diperbesar, memisah-misah. biar bisa dibaca Bang. Layarnya diperbesar. Oh, baik. Jadi yang kita bertiga itu Baik. di pinggir. Baik, mohon izin saya besarkan sebentar, nanti saya kecilkan lagi ya. Aduh, lemot kali ini. Nah, oke. Kelihatan ya Pak ya? Oke ya. Ketika saya ulangi ya, Ulangan 32 ayat 8, ketika Sang Maha Tinggi, tunggu. Ini saya taruh sini aja lah. Membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Oke ya, ini firman Tuhan, sepakat ya. Ini firman Tuhan, artinya tidak mungkin salah. Di sini tertulis menurut bilangan anak-anak Israel. Oke, diingat-ingat ya Pak ya, menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi kita cek sekarang, kita komparasikan dengan Bible yang lain juga. Ini kan LAI, dari LAI. Kita komparasikan dengan yang lain. Kita menuju ke tadi apa tadi? Bilangan anak-anak Israel. Oke, kita ke King James Version dan juga ini adalah teks Mesoratik. Teks Mesorah. Jadi King James Bible. Kita cek di sini. When the Most High divided to the nation their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bonds of the people according to the number of the children of Israel. Nah, berdasarkan jumlah anak-anak Israel. Betul juga ini. Berdasarkan anak-anak Israel. Oke? Sesuai dengan yang ini, anak-anak menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi kita sekarang menuju ke Septuaginta. Ya, Septuaginta di Bible Hub, ini situsnya Bible Hub yang nggak mungkin punyanya orang Islam. Di Bible Hub, Septuaginta ya. Septuaginta, kitabnya orang Kristen juga, nggak mungkin kitabnya orang Islam. When the Most High divided the nations, when he separated the sons of Adam, he set the bonds of the nation according to the number of the angels of God. Berdasarkan bilangan malaikat Tuhan. Loh, di sini tertulis malaikat Tuhan. Di sini tertulis anak-anak Israel. Yang tunggu. Ini jangan-jangan bukan kitab suci ya, Septuaginta. Kita cek ke LAI sekarang. Kita cek ke LAI. Ini LAI ya teman-teman. Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, sepakat ya? LAI ya. LAI. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia mengakui bahwasanya Septuaginta, kitab Septuaginta merupakan terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani yang diperkirakan diterjemahkan sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Oke? Oke, jadi ini diakui. Ditulis oleh 70 sampai 72 rabi-rabi. Oke? Nah, jadi ini adalah kitab perjanjian lama diakui oleh LAI. Septuaginta ini adalah kitab perjanjian lama yang
ditranslate dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, diakui oleh LAI. Ini jelas ya, jelas ya. Program layanan digital Lembaga Alkitab Indonesia ini jelas ya, teman-teman. Teman-teman bisa buka di sini. Ya, Septuaginta ya, Septuaginta ya. Nah, kenapa di sini tertulis berdasarkan according to the number, bilangan dari malaikat Tuhan, sementara ini di Masoretic Text, Masoret Text, di sini tertulis anak-anak Israel. Yang mana yang benar? Coba. Oke, jadi dari saya gitu aja. Coba silakan ditanggapi oleh Pak Fazil dulu. Nanti setelah Pak Fazil, Bang Akademik gitu ya. Oke, silakan lanjut, Pak Fazil. Ya, jadi saya coba ikuti tadi yang Abang jelaskan. Memang ada sedikit kontradiksi ya. Memang saya tidak begitu memahami terkait dengan sumber-sumber yang tadi ya, yang saya lihat tadi dari Alkitab yang dibuka tadi, lalu juga dari LAI tadi ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah itu tidak bisa saya bantah karena itu kan data yang Abang tunjukkan ya, tentu saya harus menghargai itulah. Nah, cuma yang perlu mau saya sampaikan sebenarnya tidak banyak, yaitu Bible ini kan kita kembali ke topik lah. Kenapa mengimani Bible kan begitu. Nah, jadi ini kan sudah diimani sekitar beberapa abad masa lampau kan. Sudah nggak terhitung jari. Sudah berapa lama ini kan begitu ya. Lalu di zaman sekarang kita sebutlah zaman sudah maju, zaman sudah canggih, timbullah pembahasan-pembahasan, bahkan buku-buku yang mungkin tidak sesuai lagi dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kan begitu ya. Dan itu suatu perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, yang jadi poinnya yang mau saya sampaikan, apakah yang sudah diimani orang Kristen puluhan abad, beberapa abad silam, yang dimana Alkitab itu kami dari Kristen meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan, ya kan? Kami yakin sekali itu. Nah, dengan adanya pembahasan sekarang yang disampaikan oleh abang-abang terkait dengan akademik apa tadi itu Bang? Akademik Kristologi. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau logika saya terakhir begini, logika saya itu sudah diimani ratusan tahun ya, udah lama sekali gitu. Lantas dengan adanya ilmu baru atau ilmu yang mungkin di tahun-tahun berapa muncul, sehingga kita harus membahas kembali terkait dengan kebenaran yang ada dalam Bible ini. Sementara dalam kami Kristen, Bible itu sudah selesai sebenarnya, nggak ada lagi yang perlu dibahas di situ kalau kami, karena itu sudah menjadi kitab suci kami kan begitu. Itu sih dari saya sih, nggak terlalu banyak sih, Bang. Monggo. Siap, silakan Bang Akademik. Itu logika saya ya, itu pakai logika saya. Siap. Itu loh. Memang betul ya, posisi dari adanya kitab yang Anda imani itu sudah beres betul, tetapi jangan lupakan bagaimana posisi dari adanya munculnya kitab Anda pun ya, saran saya untuk bisa diketahui oleh pihak Anda itu. Ketika saya memberikan kepada Anda dengan saya tidak kenal ya, saya kasih makanan atau minuman, pasti dong Anda akan menolak dan berbagai alasan. Adanya kekhawatiran Anda, mungkin bisa jadi saya meracun Anda atau ngasih penyakit ataupun tidak, kan nggak tahu ya. Tetapi dengan cara yang halus menolak atau mencari tahu ini dari mana barangnya, itu analoginya. Artinya tidak salah Bapak, meskipun posisi dari adanya kitab yang Bapak yakini saat ini itu sudah fix, katakanlah udah beres lah, nggak salahnya Anda itu mencari tahu Pak.
Itu karena ketika kita cross check, contoh saja tadi kan menggunakan Septuagint ya. Ternyata ketika kita cross check bahwa Septuaginta itu berasal dari surat Aerius, di mana hal tersebut adalah surat palsu. Sumbernya mana nih? Saya kasih sumber. Kita kasih sumber, Pak. Bapak bisa beli ya bukunya di mana dan seperti apa. Karena ternyata surat-surat yang ada itu yang menghasilkan Septuagint itu posisinya palsu, Pak. Nih, ini dari obor ya. Ini obor. Oke, izin saya gedein sebentar ya Bang ya. Oke, Sebentar ya, baik. saya gedein ya. Silakan. Tunggu, gimana caranya ini? Nah, Yuk. ini obor ya. Obor penerbitnya. Lalu kita cek. Kita cek isinya. Ada nihil obstat dan imprimatur. Nah, maksudnya ini adalah buku dari penerbit obor yang dimana mereka ini adalah dari pihak Katolik. Dan inilah salah satu yang membedakan mana buku Katolik, mana yang bukan Katolik. Ada nihil obstat dan imprimatur. Di mana buku ini tidak bertentangan dengan iman mereka dan telah diperiksa oleh uskup setempat. Iya. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan. Otoritasnya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, tentang masalah hal Septuagint. Tunggu Bang, Ya. tunggu. Aku gedein lagi ya, biar lebih gede. Tunggu, Bisa sabar gede ya. gitu. Padahal udah cukup Bisa, gede bisa. loh. Oh bisa. Enggak, bisa, biar kelihatan. Tunggu, sabar ya. Oke. Saya open dulu. Coba. Kok saya yang gede? Tunggu, sabar. Waduh. Ntar dulu. Gimana ini? Tunggu, sabar. Klik yang punya saya. Iya, tunggu. Aku gedein lagi. Bisa kok, lebih gede lagi bisa. Bentar ya. Karena kita kan cuma berempat. Ntar dulu. Nah, dibuat gini dulu. Setelah itu, ntar dulu. Sabar. Ini nggak apa-apa sih, agak lambat sinyalnya tapi nggak macet. Lebih baik itu daripada macet-macet menjengkelkan. Suara saya macet nggak? Nggak ya? Bagus. Oke, sip. Nah ini nih. Oh, Gede. gitu. Tuh, gede. Ntar dulu, aku gedein dulu, Bang Akademik. Oke. Iya. Oke. Nah, gitu saudara. Sip. Oke, Lanjut. kita cek ya. Nah ini Bible, judul bukunya Warisan Iman Sejarah dan Budaya, diterbitkan oleh pihak obor, pihak Katolik. Ini penulisnya Stano Shimomura, dan bukan orang yang biasa, melainkan seorang akademis yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan dia ini belajar ke Italia, ya. Nah ini Italia. Ini panjang ya. Jadi dia itu pernah belajar di Italia tahun berapa? Tahun 96 sampai 2000. Berarti 4 tahun. Oke, jelas ya teman-teman semuanya. Mengajar kitab suci tahun di STVT Filsafat ya, Santo Yohanes, di mana? Di Pemantang Siantar. Sebelumnya tahun 96 sampai 2000 dia di Italia belajar tentang masalah Bible. Oke, kita cek. Halaman 18 di dalam buku ini sampai 19, teman-teman bisa baca legenda tentang Septuaginta, dan ini pun pernah saya tanyakan kepada pihak ortodok ya yang bernama Kaifas. Bagaimana mungkin Bible diyakini sebagai Tuhan, firman Tuhan di dalam PL-nya, tetapi pada akhirnya berasal dari surat palsu? Dia nggak bisa jawab. Ini datanya. Menurut sebuah legenda yang terkenal sejak dari abad kedua sebelum Masehi, di antara orang Yahudi di Mesir, terjemahan berbahasa Yunani dari Bible adalah karya dari 70 orang atau 72 bijaksana secara serentak. Oke, kita lihat catatan kaki. Nomor 20. Legenda ini berasal dari kisah fiktif dari surat Aristeas kepada
Sokrates. Nah, jadi sumber dari adanya kelahiran Septuaginta itu berasal dari surat Aristes kepada Philokrates. Ketika sumbernya saja sudah palsu atau fiktif, tentu saja isinya pun diragukan, Pak. Dan ini tidak bisa dijawab oleh Kaipas yang menjadi pihak Kristen yang meyakini dari pihak Ortodok, bukan Protestan, tapi Ortodok. Ini jelas ya. Dan teman-teman bisa cek di salah satunya di New Advent, tulis saja surat Aristes atau Aristes, nanti akan muncul keterangan bahwa Septuagint itu berasal dari surat Aristes yang fiktif atau palsu. Untuk online-nya ya, di New Advent, Ensiklopedia Katolik. Jelas ya teman-teman semuanya. Nah, ketika itu terjadi, otomatis apa yang diberikannya berasal dari sesuatu yang fiktif. Apakah isinya bisa diyakini itu adalah dari Tuhan? Ketika asalnya saja, kemunculannya saja diragukan dikarenakan fiktif. Contoh, di sini pihak dari adanya FTS Simamora memberikan contoh-contoh ya. Nah, ini perbedaannya antara Masoret dengan Septuagint. Di sini ditulis Tuhan bertemu dengan dia Musa, tetapi di dalam teks Yunani, Masoret itu ditulis di dalam bahasa Ibrani dan diproduksi pada abad 8. Sedangkan ini sebelum Masehi. Ternyata ada tambahan kalimatnya. Apa? Malaikat Tuhan bertemu dengan dia Musa. Jelas ya. Di sini Tuhan bertemu dengan Musa, di sini ditulis malaikat Tuhan bertemu dengan Musa. Kalau ini adalah yang tertua sebelum Masehi, berarti ini kitab yang telah mengurangi apa? Kalimat malaikat. Kata malaikat dihilangkan. Tetapi kalau ini yang tertua, yang diproduksi abad 8, berarti ini telah menambahkan kata malaikat. Ini sebelum Masehi, ini sesudah Masehi. Dari contoh kecil tersebut, kita bisa membuktikan dan telah membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa kitab-kitab sebelumnya sekaligus mengomentari pernyataan pengikut jalan lurus bahwa kitab-kitab sebelumnya itu telah diubah. Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 79, Al-Imran 78. Ini buktinya. Ini contoh kecil saja. Apalagi nanti kalau saya kasih data yang lain tentang Masoret, yang loncat-loncat, yang kosong-kosong, wah makin ampun itu. Silakan Pak pengikut atau teman-teman lainnya. Ini contoh kecil saja ya. Lanjut. Ya, waktunya Pak pengikut dulu. Ya, silakan Bang. Terima kasih ya. Saya mau komentari bahwa Alkitab itu sudah palsu. Ya, memang Alkitab itu kan mengalami beberapa salinan. Tetapi teks aslinya pasti ada tersimpan di museum-museum ya. Dan kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi, sudah palsu, sebetulnya Anda tidak bisa menunjukkan yang mana yang aslinya. Karena sampai saat ini juga tidak ada seorang muslim yang bisa menunjukkan yang mana itu asli kalau misalnya Alkitab itu sudah dipalsukan. Dan Alkitab ini khusus Perjanjian Lama itu digunakan bukan cuma orang Kristen tapi orang Yahudi juga menggunakan Alkitab Perjanjian Lama. Kalau misalnya itu sudah dipalsukan, kenapa mereka tidak mengatakan bahwa itu sudah dipalsukan? Dan saya masih juga berpegang kepada Al-Quran Anda. Al-Quran Anda saja apa? Membenarkan Taurat. Ya. Tidak ada di Al-Quran Anda, dalil dalam Al-Quran Anda bahwa itu sudah dipalsukan. Kalau misalnya Anda mengatakan sudah diubah-ubah, mari kita lihat cerita-cerita dalam Alkitab yang sebenarnya. Ya, kalau dalam Alkitab sebenarnya sebetulnya ketika orang Israel itu melanggar hukum-hukum Allah, tidak pernah Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Anda tidak akan menemukan satu ayat dalam Alkitab kami, mereka itu dikutuk, dijadikan kera dan babi. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang keturunan dari
Nabi siapa itu? Sem, Ham dan Yafet punya orang tua itu. Nabi apa itu? Nabi siapa itu ya? Itu mereka itu hanya memiliki 3 orang anak, Sem dan Yafet ya, ketika air bah menimpa dunia ini, dan tidak ada Kenan menjadi anak mereka. Jadi sebetulnya siapa yang merubah-rubah? Ya, kemudian ada juga peristiwa-peristiwa yang di Alkitab itu ceritanya itu di Al-Quran Anda itu lain daripada yang lain. Jadi timbul pertanyaan juga, sebetulnya siapa yang mengubah? Kemudian ya memang Alkitab ini kan sudah mengalami beberapa kali disalin dan disalin. Mungkin saja ada kekeliruan penulisannya. Ya, tetapi itu adalah memang benar-benar dari Allah. Kalau saya juga mau bandingkan dengan Al-Quran Anda di Quran surat 39 ayat 12 ya. Quran surah 3 ayat 15 saya mau bacakan ya. Quran surah As-Sumar ayat 12. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang pertama berserah diri. Pertanyaan, siapa orang pertama menjadi muslim? Kalau di sini kan Muhammad. Sedangkan di Al-Quran surah 7 ayat 145 Musa. Di Quran kedua ayat 132 Abraham. Kemudian di Quran surah 3 ayat 52 Isa dan murid-murid Isa. Jadi mana yang betul? Bukankah ini sudah juga terjadi pertentangan, kontradiksi? Katanya di Quran surah As-Sumar ayat 12 Muhammad menjadi muslim yang pertama. Sedangkan di Quran surah 7 143 Musa. Quran surah 2 132 Abraham. Quran surah 237 Adam. Kemudian Quran surah 26 ayat 51 beberapa orang Mesir, dan Quran surah 3 52 Isa dan murid-murid Isa atau pengikut-pengikutnya. Jadi yang mana yang benar? Ini kan juga merupakan kontradiksi. Jadi saya masih berpegang kepada Alkitab karena Al-Quran Anda sendiri mengatakan Quran membenarkan Taurat dan Injil. Ya, kalau misalnya itu sudah dipalsukan, yang mana yang aslinya? Ya memang saya akui memang Alkitab itu kan sudah mengalami salinan-salinan, tetapi pasti aslinya ada. Tetapi saya tidak bisa menunjukkan ya. Saya juga tidak berkecimpung di bidang critical text ya. Tapi saya hanya berpegang juga pada Al-Quran Anda. Ya, Al-Quran Anda membenarkan akan Taurat dan Injil, dan Perjanjian Lama itu bukan cuma orang Kristen yang menggunakan, tetapi orang Yahudi juga menggunakan kitab Perjanjian Lama. Oke, saya kira demikian. Baik, siap-siap. Saya mohon izin akan menjawab syubhat dari Pak ini, mohon izin ya teman-teman, Bang Akademik, mohon izin. Saya akan menjawab syubhat dari Pak Ferry. Gimana cara balik kamera ini saya ini? Ini udah oke ya. Ya, tadi membawa syubhat Quran surat Az-Zumar ayat 12. Wa umirtu li'ang akuna awalal muslimin. Ingat ya teman-teman. Di sini tertera, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Pertanyaannya, pertama-tama di antara siapa? Gitu lah. Coba. Pertanyaannya, pertama-tama di antara siapa? Apakah pertama-tama di dunia? Oh, enggak juga. Coba kita cek ayat sebelumnya gitu loh. Nabi Muhammad disuruh mendakwahkan ini kepada orang-orang, wahai hamba-hambaku ini ya, yang beriman bertakwalah kepada Tuhanmu, bagi orang-orang yang berbuat baik dan di dunia ini akan beroleh kebaikan. Ini kepada orang-orang pada saat itu gitu loh. Ya, oke. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali berserah diri. Nih buktinya, kita cek di sini ya.
ya, tafsir web. Oke, kita menggunakan tafsir. Jadi yang komentar ini para ulama gitu loh, bukan bukan apa namanya, bukan atas saya sendiri gitu loh. Oke, kita cek ya. Ini ya, katakanlah wahai Rasul kepada manusia, sungguhnya Allah telah memerintahkanmu dan orang-orang yang mengikutiku agar mengikhlaskan. Ini ayat 11. Kemudian bukan kepada selainnya juga memerintahkanku agar menjadi orang pertama yang berserah diri kepadanya Allah dari umatku. Tuh. Dari umatku. Ya, sudah saya bantah ya. Jadi ini dari umatku, bukan dari seluruh orang di dunia, bukan gitu loh. Nih, saya baca lagi tafsir Al-Muqatsar ya. Ini Imam Masjidil Haram. Ingat ya, Allah juga memerintahkanku agar menjadi orang-orang pertama yang berserah diri kepadanya dan tunduk dari kalangan umat ini. Tuh. Coba. Sudah clear ya. Oke. Nah, sekarang kita cek. Sekarang tadi saya membawakan ayat ini juga sepertinya tenang-tenang saja, nggak ada tanggapan. Bahwasanya Septuagint berbicara mengenai the number of the angels of God, malaikat Tuhan, sementara Masoretic the number of children of Israel. Nah, pertanyaannya, apakah penulis-penulis Masoretic ini tidak diilhami Roh Kudus? Apakah penulis-penulis dari Septuaginta tidak diilhami Roh Kudus? Tuh, coba. Gimana coba? Apakah nggak diilhami sehingga kok ada kesalahan di sini? Tadi katanya ini adalah firman Tuhan. Tadi katanya tidak mungkin ada kontradiksi, ya kan? Gitu loh. Jadi saya bisa buka bahasa aslinya, Pak. Sebetulnya bisa saya buka bahasa aslinya. Tadi Pak Ferry bilang bahwasanya kitab kami itu asli, hanya ada kesalahan penulisan. Loh, ini bukan kesalahan penulisan ini berbeda makna sudah. Yang satu bilang malaikat Tuhan, yang satu bilang anak-anak Israel. Jauh banget. Oke, ini satu. Saya akan tunjukkan data asli Bible Anda, Pak. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Hasil tulisannya pecah loh, pecah, nggak jelas, buram, jadi pecah. Kalau diperbesar kayak gini. Masa pecah? Pecah. Gini pecah? Kalau Nah, gini tapi apalagi kayak gitu, mending biasa aja. Tuh, pecah-pecah, mending biasa aja lah. Loh. Jangan terlalu besar kayak gitu. Agak jauh Ngeblur, gini. jadi kayak ngeblur. Kayak ngeblur, mending Ini biasa, ngeblur? biasa. Iya, jangan yang kayak Biasa gini aja lah. ya? Mending biasa aja. Oh, biasa aja ya. ngeblur, Oke, nggak oke, bisa oke. dibaca. Oke, siap. Oke, bentar. Aku jaringan nggak stabil. Oh, masalah jaringan itu. Sinyal itu mah. Oke. Tunggu aku ganti sinyal ya. Cek, ini saya bagus Bang. Nah, ini saya pakai sinyal saya sendiri, nggak pakai wifi. Gimana ini? Bagus. Kabur, mending posisi jangan kayak gitu, kayak semula aja. Oh ya udah kalau. Oke. Sayang loh. Bentar. Gimana caranya tadi? Iya, siap. Bentar. Caranya tadi gimana ya? Oh, ini di sini. Ntar dulu. Kemudian di sini. Kemudian ini. Nah, gini ya. Udah ya, gini ya. Ya. Nah, Udah gini ya? aja normal. Nah, sip. Oke, siap. Oke. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah penulis Bible yang katanya diilhami Roh Kudus ini Roh Kudusnya ada banyak sehingga macam-macam Roh Kudusnya. Ada Roh Kudus yang bilang berdasarkan bilangan anak Israel, yang Roh Kudus satunya bilang berdasarkan bilangan malaikat Tuhan. Loh, ini gimana Roh Kudusnya ini, gitu loh. Ini pertanyaan gitu loh. Kalau ini memang firman Tuhan, gak boleh ada
Nggak boleh ada kontradiksi. Ini satu loh Pak, ini masih satu. Saya bisa tunjukkan yang lain. Oke ya, tunggu. Saya akan tunjukkan bahwasanya ya oke ya. Ini memang dari ini memang dari Wikipedia. Tetapi tunggu teman-teman. Di Wikipedia ini mencantumkan sumber primernya. Yang akan kita kejar adalah sumber primernya ya. Tunggu ya, yang akan kita kejar dari Codex Vaticanus ini adalah sumber primernya. Tadi Pak Ferry kan nggak bisa nunjukkan datanya, sumber primernya. Kita cek ya. Nge-like putus-putus, Scribers and corrector. Aduh. Gimana ini? Masih nge-lag? Udah lancar. Masih nge-lag? Aman? Enggak, Oke. Lancar. Oke ya, kita cek di sini. Siap. Kita cek di sini teman-teman. Ya, ini tulisannya on page pada halaman 15-12 di samping setelah Ibrani 1.3 pasal 1 ayat 3 ada contents marginal note yang berbunyi gini. Ini bahasa asli ya, ama testate kaikake apeston palaion me metapoie. Apa artinya ini teman-teman? Artinya ini adalah, kita cek ya, artinya adalah bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah. Loh, berarti pada saat itu sudah dirubah. Kita cek dulu di data primernya teman-teman. Di sini tertulis di halaman 15-12 ya. Kita cek halaman 15-12. Nah, saya punya manuskripnya langsung. Manuskrip Vaticanus, Codex Vaticanus tahun 1209, bayangin. Ini Digital Vaticanus Library ya, oke. Kita cek halaman 15-12. Ya, ini ya halaman 15-12. Kelihatan kan teman-teman? Ya, kelihatan ya? Kelihatan 15-12, oke. Kita cek di sini 15-12. Ini adalah kodeksnya Pak. Ini asli, primer ini Pak. Itu ya. Ditulis disalin tahun 1209. Tapi klaimnya adalah pada abad ke-5. Kita cek di sini teman-teman. Nah, ini kodeks aslinya ya. Kita cek sekarang. Ada nggak tulisannya? Ah, ini ya kodeks aslinya. Kok ngeblur ya? Tunggu. Masih ngeblur ya. Ah, ini nggak ngeblur, ini ngeblur. Tunggu. Nah, ini udah nggak ngeblur teman-teman. Ternyata betul di samping Ibrani 1.3 ada tulisan ini. Ama testate kaikake apes ton palayon memitatoyi, bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah. Loh, jangan dirubah. Ini penulis Codex Vaticanus sendiri yang bilang Pak, bukan saya. Penulis dari Codex Vaticanus, kitab suci Anda ini sendirilah yang bilang bahwasanya ternyata Bible itu dirubah-rubah zaman dulu, sampai-sampai dia jengkel sehingga dia menulis gini, bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah. Tuh, bayangin coba. Ini catatan pinggirnya. Sesuai ya. Bahwasanya di sini, nah halaman 15-12 di samping Ibrani 1.3 ada tertulis ama testate kaikake apeston palayon me metatoye. Ada di sini ternyata. Betul, berarti nggak bohong. Tuh. Oke. 15-12 ya. Ini 15-12 halamannya, oke. Nah, gimana ini Pak? Yang katanya kitab suci. Ya, kita sekarang zaman internet Pak. Jadi semua kodeks-kodeksnya itu sudah diupload ke sini Pak. Kita tinggal nyari aja. Memang nggak semua orang bisa nyari ini, saya jamin Pak. Nggak semua orang bisa nyari ini. Karena situsnya emang harus masuk dulu gitu situsnya. Nggak semua orang bisa nyari. Tapi saya ketemu gitu loh. Ini Codex Vaticanus, manuskrip Vaticanus 1209. Tuh. Penulisnya Vaticanus aja bilang jangan dirubah-rubah. Berarti sebelum itu dia sudah dirubah-rubah gitu loh.
Ini udah jelas. Ini bukan kata saya. Begitu ya. Oke, ini data, Pak. Data dari kekristenan. Ini bukan bahasa Arab ya, bukan Al-Qur'an ini ya. Ini Bible ini. Itu ya. Tuh. Oke. Ini Bible ya. Ada Daniel ya kan, ada Markus, ada Lukas ya, dan lain sebagainya. Oke. Silakan ditanggapi Pak. Siapa ini? Pak Pazel ya. Silakan Pak Pazel. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya tidak banyak juga yang mau saya sampaikan karena udah panjang tadi kita kita bahas masalah sumber data. Saya mau menyampaikan bahwa banyak juga saat ini ya, banyak juga sekarang artikel-artikel bahkan website, buku-buku yang menyesatkan. Banyak sekarang. Itu nggak bisa kita pungkiri memang. Tapi bukan berarti saya mengatakan apa yang disampaikan host dan Pak Akademi itu bahwa itu menyesatkan, tidak. Tetapi sesuai fakta yang bisa juga kita cek bahwa buku-buku bahkan yang terbit juga, website juga banyak yang justru menyesatkan. Kenapa saya bilang menyesatkan? Karena memang tidak sesuai dengan Alkitabiah, tidak sesuai dengan Alkitab gitu, sehingga saya bilang menyesatkan. Nah, lalu kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah apapun yang tadi disampaikan oleh host itu nggak bakalan saya bantah, itu tidak saya bantah. Kenapa? Alkitab ini kan kalau misalnya mau dibenarkan dengan Al-Quran itu tidak akan ketemu, Pak. Tidak akan. Misalnya gini, di Alkitab menyebut dianggap salah lah, misalnya gitu ya. Ada salah satu kalimat tidak sesuai, bahkan kontradiksi. Lalu di komparasi dengan Al-Quran, nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena memang kita sudah tahu semua bahwa antara Kristen dengan Islam kan sudah berbeda. Nah, bagaimana mungkin misalnya Al-Quran akan saya benarkan dengan Alkitab saya? Pasti juga tidak akan mungkin bagi saudara-saudara kita yang Muslim. Begitu juga kita kan. Bagaimana mungkin Al-Quran saya ini akan dibenarkan, dikomparasi dengan Al-Quran, maka akan benar? Tidak bisa juga gitu. Nah, yang saya maksud di situ poin utamanya adalah sebenarnya antara topik ini, misalnya kenapa mengimani Bible, bahkan juga ini masih halus ini, host ini masih baik ini menurut aku nih. Ada juga kok yang bikin topik terang-terangan kok itu Bible palsu. Nah itu ada yang bilang Bible dongeng. Nah itu terang-terangan. Tapi kalau kita yang sudah mengimani sejak beberapa abad yang lalu, saya kira orang yang belajar, orang yang mempelajari Alkitabnya dengan sungguh-sungguh, saya yakin tidak akan pernah goyah lah ya. Nah kenapa? Itu banyak kok buktinya. Lalu yang ketiga yang mau saya sampaikan, agama Kristen juga dengan agama Islam yang mengimani Al-Quran dan kami Alkitab, sebenarnya yang mau saya berikan perumpamaan adalah pohon itu akan kelihatan dari buahnya sebenarnya, Pak. Ya, akan kelihatan dari buahnya. Mungkin kalau misalnya dari buahnya kita melihat bahwa ini benar, mungkin akan banyak juga yang mengikut. Bahkan akan banyak juga kalau buahnya tidak baik, maka akan banyak juga yang meninggalkan. Kan begitu. Nah, yang nyata, yang menjadi fakta yang kita lihat adalah banyak juga Kristen mungkin menjadi mualaf, ya. Kemudian tidak sedikit juga orang Islam menjadi Kristen atau murtad, dikatakan seperti itu. Nah, ini fakta-fakta. Apakah dengan fakta ini masing-masing misalnya menganggap ajarannya paling benar? Saya yakin juga akan mengklaim seperti itu. Saya Kristen, saya akan bilang Alkitab saya itu tidak palsu kok, dan agama saya paling benar. Mungkin dalam hati saya disampaikan seperti itu. Mungkin juga Islam juga menyampaikan seperti itu kok. Agama kami paling benar, agama kalian itu palsu. Yang ini sebenarnya bukan zaman sekarang ini muncul, Pak. Bahkan beberapa tahun silam pun sudah muncul ini. Sudah muncul dengan diksi-diksi seperti itu. Nah, yang jadi persoalan adalah
kita sebagai saya nih Kristen, ya saya menghimbau juga kepada saudara-saudara saya yang Kristen, ayo imani Kristenmu, misalnya agamamu, udah pelajari itu Alkitabmu. Karena kenapa? Alkitab ini Bang, ini punya sejarah Bang, gitu loh. Jadi bukan ujung-ujungnya muncul, enggak. Itu ada sejarah mulai dari beberapa abad yang lalu, mungkin dari abad kedua sampai sekarang gitu. Ada Bang, itu ada sejarahnya, dan sejarahnya itu juga tidak bisa dibantah. Ada sejarahnya gitu. Contoh, Yesus Kristus lahir di Bethlehem, ada sejarahnya, ada, bahkan sampai sekarang masih ada lokasinya gitu. Itu membuktikan gitu loh, membuktikan. Artinya apa? Kalaupun misalnya ada yang menyampaikan bahwa Alkitab itu tidak udah palsu lah gitu ya, udah palsu lah, bilang palsu dibilang gitu kan. Kalau saya terus terang aja, saya mau sampaikan kan, saya kira kalau dikatakan misalnya Alkitab itu palsu, saya kira jutaan ribu di dunia ini nggak bodoh-bodoh amat lah Kristen itulah Bang, ya kan. Misalnya nggak mungkin lah misalnya Pak Ardi sama akademi menyampaikan, oh itu Alkitab kalian itu palsu, lantas kita langsung oh iya ya gitu. Pasti kan kita cari juga Bang, kita cari dari sumber yang baik, yang benar, yang memang betul sumber itu. Contohnya seperti Injil Barnabas. Nah, Kristen dan Islam kan tidak mempercayai Injil Barnabas ini, tidak mengimani kan Injil itu. Nah, tapi kadang-kala juga, mohon maaf, kadang-kala juga ada juga oknum Islam mencomot ayat yang di Injil Barnabas disampaikan ke Kristen. Padahal itu tidak diimani loh, tetapi bisa dicomot itu ayat. Nah, maksud aku gini, terakhir, poinnya apa? Poinnya itu tidak akan mungkin lah ya, Alkitab saya palsu nih, lantas Pak Ardi ngomong, oh yang benar itu ini Al-Quran, ya harus begini. Ya silakan aja gitu, silakan aja berbicara seperti itu. Tapi kalau kita yang namanya Kristen ini kan mani Alkitab, Bible, ya kita pelajari gitu. Jadi makanya saya himbau tadi rekan-rekan saya atau saudara saya yang Kristen, ayo pelajari Alkitabmu. Walaupun ada pengajaran-pengajaran baru, misalnya ilmu-ilmu yang mungkin semakin canggih, saya kira nggak mungkin tergerus gitu. Itu sih dari saya, monggo. Baik, silakan Bang Akademik. Oke, dan ini belum beres ya, 2 putaran, baru 1 putaran setengah, dan itu mau 2 putaran ketika Bang Ferry berakhir ya. Iya. Saya Lanjut. perhatikan tidak ada satupun pernyataan atau sanggahan yang dimana bersifat akademis ya. Makanya tadi saya bilang sejak awal, dimana dikira kita ingin mengimani sesuatu, tentu saja 2 hal tersebut kebenaran dan juga bisa diaplikasikan. Tetapi ketika baru fokus kebenaran saja, ini tidak ada dasar sama sekali dalam hal penyanggahan ya. Terlebih tentang masalah Septuaginta, Aristeas dan lain sebagainya. Oke. Saya akan berikan beberapa data cetak ya dari Anda. Itu bukan dari kami. Saya memiliki beberapa Bible ya. 4 Bible itu. Ada 4 Bible saya tampakkan di sini. Ini dari Katolik. Deuterocanonical ya. Nih, Deuterocanonical. Ketika saya diskusi dengan Roti Kehidupan, dikiranya cuma covernya doang ya. Saya memiliki dari aja Deuterocanonical nih isinya. Nih, ini contohnya. Apakah ada di Protestan? Nggak ada. Protestan tidak meyakini Bible ini, tetapi meyakini dari adanya versi ini. Tanpa adanya kitab Deuterocanonical. Ini fisik real Pak ya. Terus saya pula memiliki Bible versi Mesianik, Kristen Mesianik. Ini, di mana Kristen Mesianik sendiri tidak menggunakan kata Allah. Diterbitkan oleh Yayasan Lentera Bangsa. Tidak ada kata Allah di sana, di dalamnya. Elohim, Yahweh, itu saja. Ada lagi saya memiliki Bible dari Saksi Yehova. Ini real semua. Nah, versi mana yang Anda imani? Tentu saja, kalau Anda Protestan, gunakan Protestan. Kalau Katolik, gunakan Katolik. It's okay lah, itu hak Anda ya. Yang pasti dengan adanya bukti yang ada di sini, kita bisa melihat, katanya pengikut Yesus, tetapi ternyata ada beberapa Bible versi yang berbeda. Oke, seperti itu ya poinnya. Selanjutnya, Pak, apa yang kita sampaikan itu di dalam Al-Quran, Al-Imran 78, Al-Baqarah 79, tidak menyebutkan, tidak menggunakan diksi palsu, tidak, tetapi telah diubah. Namanya diubah, itu bisa dikurangi, bisa ditambahkan.
dalil. Nih dalilnya ya. Jadi tolong jangan menggunakan diksi diubah dipalsukan, tetapi diubah. Di dalilnya Pak ya. Al-Baqarah 79. Ini isi ayatnya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, Al-Imran ayat 78 nih. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang muter-muter lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacakannya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Mereka mengatakan, iya yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahuinya. Itu yang terjadi. Makanya tadi saya menampakkan versi Bible ya, yang ada. Apalagi ketika tadi saya singgung dengan Bang Ardiansah, ketika masalah Septuaginta, dengan adanya Masoret, Pak Ferry sungguh sayang ya, dan bahkan mengklaim, justru Yahudi mengimaninya. Iya, Yahudi itu mengimani dari versi Masoret yang diproduksi abad 8. Tetapi pihak Kristen Ortodok meyakini Septuaginta yang diproduksi sekitar abad ketiga atau abad keempat sebelum Masehi. Itu yang terjadi. Saya kasih contoh. Di Keluaran LXX ya, ini berasal dari surat Al-Ikhtias yang tadi saya tampakkan ternyata fiktif. Exodus ke-40. Coba Anda hitung teman-teman ada berapa ya ayat yang bolong-bolong, yang loncat-loncat. Anda bisa cek nih. Sesudah ayat 6 loncat ke ayat 9. Ya. Sesudah ayat 10 loncat ke 12. 3 mendapatkan yang bolong-bolong. Sudah gitu loncat lagi. Apa? Sesudah dari ayatnya nomor 27, langsung 28, kosong. Ke 29. 29, 30-nya nggak ada. Loncat lagi ke 31. Berapa ayat yang bolong-bolong? Inilah maksud yang diubah-ubah itu di dalam Al-Quran. Lalu ketika kita melihat dari adanya posisi Masoret yang diyakini oleh pihak Yahudi, ini ada semua. Mana yang benar? Apakah yang Septuaginta yang diyakini Ortodok ataukah Yahudi? Kalau diyakini oh Yahudi yang benar, berarti dia produksi abad 8. Ini semua ada. Ini maksud dari diubah-ubah. Apalagi ketika kita melihat dari adanya pernyataan ini nih. Canisius Katolik. Oke. Mengutip rahasia. Nih penulisnya. Dia belajar di mana? Sampai di Italia, sampai di Amerika Serikat. Dia seorang akademis, bukan seorang jemaat biasa. Ini wajahnya. Halaman berapa? Ternyata yang menentukan kitab-kitab ini dan itu semua ditentukan oleh dua pihak. Pertama dari siapa? Yaitu dari jemaat. Ini, orang mulai tahap demi tahap, halaman berapa? 26. Kalau punya buku ini saya bimbing. Orang mulai tahap demi tahap bisa membedakan mana bahan yang dirasa lebih cocok untuk iman mereka ketika itu dan mana yang tidak. Jadi ini diterima, ini tidak kitab yang ada sesuai dengan iman mereka. Mereka cocok ambil, mereka tidak cocok tidak ambil. Ini datanya. Selanjutnya yang kedua dari pihak gereja. Sebaliknya tulisan yang dirasa membingungkan atau menyesatkan ditambah dengan pernyataan-pernyataan tegas dari beberapa pemimpin gereja yang melawan kesesatan tulisan berikut, akhirnya apa? Tidak lagi digunakan karena dirasa tidak begitu berguna, mungkin kemudian tidak disimpan dengan baik, tidak disimpan, tidak disebarluaskan, atau bahkan dengan sengaja dibakar atau dimusnahkan. Ini yang menentukan pertama jemaat, yang kedua pihak gereja. Ini data mereka, Pak. Seperti itu. Artinya, apa yang kami sampaikan bersifat akademis, ya. Tidak asal-asalan ngomong. Kita lihat lagi. Ini bebal dari pihak Anda ya, karena saya perhatikan Anda itu keduanya itu dari pihak Protestan ya. Karena kalau pernyataan dari pihak Katolik nggak akan seperti bapak-bapak semuanya ya. Saya perhatikan Anda itu dari Protestan. Oke, kita lihat ini. Kita langsung Bible ya. 1 John 5:7. Apa yang terjadi? Nih, 1 John 5:7. Ya, ini cetak. Ada 3 saksi, roh, Allah, air, dan
darah. Jadi nomor 7 cuma sampai sini doang. Nah, ini yang di strip itu adalah kalimat tambahan. Seperti itu. Ini yang terjadi, Pak. Anda bisa cek ya. Ini Bible asli. Bukan website. Intinya, kita diskusi itu bermodal. Pakai duit. Selanjutnya, di dalam kitab tafsir ini. Bapak punya kitab tafsir ini? Apakah punya? Kalau punya, saya bimbing. Halaman berapa? Nih. Halaman 703. Oke? Ya. Nomor 7. KJV. KJV memuat bahan tambahan ini. Yang tadi kalimatnya yang dikurungi. Dan TB2 di dalam tanda kurung. Kata-kata itu jarang ditemukan di luar naskah-naskah atau manuskrip terjemahan Latin. Maka jelas bukan bagian dari naskah asli. Apa itu cukup? Oke, kita kasih lagi tafsir yang gede. Ini, Bapak punya? Saya yakin nggak punya. Kalau punya, saya bimbing. 100.376. Oke? Nih, nomor 7. Naskah ayat ini seharusnya dibaca, jadi sampai sini, yang ditebal. Udah, itu aja nomor 7. Sedangkan sisa yang lain ayatnya, itu ternyata tambahan sebelum abad ke-14. Tidak ada. Sudah abad 14, kalimat tambahan itu nongol. Nih, pertanyaannya, apakah Anda berdua bisa memberikan naskah kuno sebelum abad ke-14 bahwa kalimat tambahan tadi itu ada? Silahkan kalau ada. Inilah diskusi secara akademis, bukan bersifat dogmatis yang hanya bisa menyangkal, tetapi tidak bisa dibuktikan bahwa kami itu salah, Anda itu benar. Itu yang terjadi. Tapi itulah dari apa yang Anda imani. Artinya, yuk kita melihat perbedaan yang ada. Kalau memang ada perbedaan, kenapa bisa muncul perbedaan? Itu saja sebenarnya hal-hal yang simpel. Kenapa Anda bisa mengimani Bible? Apakah memang posisinya fix, sudah diyakini sejak lama dan tidak ada perubahan? Ternyata Al-Quran sendiri itu telah menegaskan kepada kita, telah diubah kitab-kitab Anda. Tetapi tidak memberitahu isinya yang mana yang diubah. Nah, itulah tanggung jawab kami sebagai muslim menyampaikan. Sebagaimana yang tadi Anda lihat secara cetak, secara online. Adapun Anda menerima atau tidak, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Desi Ramadhani, bahwa tentu saja Anda akan menerima kitab-kitab yang sesuai dengan iman Anda. Kalau tidak sesuai, ya ditolak. Termasuk dari buku-buku website-website. Itu yang terjadi, ditolak. Tapi kalau dengan iman, Anda sesuai, diambil. Artinya di sini masih abu-abu imannya. Tidak bisa mempertahankan argumentasi, tetapi tidak bisa menyalahkan argumentasi lawan diskusi. Ini miris bagi saya, Pak. Itu. Jadi saya kira perlu diakhiri lah, Bang Rian saja, karena ini mau 2 putaran, nggak ada hal-hal yang signifikan yang kita dapatkan. Saya belum terakhir saya tanggapi ya. Iya, silakan. Iya. Dan itu terakhir ya. Silakan. Ikut jalan. Enggak apa-apa. Tidak ada perubahan secara signifikan, stagnan. Jadi, pembahasannya. Enggak apa-apa. Jomplang. Enggak apa-apa, Bang. Lanjut. Kalau di Alkitab saya memang saya menggunakan Lembaga Alkitab Indonesia dan King James ya. King James di situ memang the children of Israel ya, anak-anak Israel. Itu saya meyakini itu. Kemudian kalau Anda Bro Ardian tadi katakan di Quran surat 39 ayat 12 itu Muhammad itu berbicara kepada orang-orang di zamannya. Di situ kan tafsir, Anda kan membacakan itu tafsir. Kalau di ayatnya kan tidak ada, dia itu mengatakan bahwa dia itu adalah diperintahkan menjadi muslim yang pertama, tetapi tidak disebutkan itu di antara orang-orang pada zamannya. Itu tidak ada kecuali di tafsir. Ada nggak di situ tertulis pertama-tama dari orang sedunia, ada nggak? Tidak ada, tapi di situ juga nah, tidak. Ya udah. Tetapi itu tidak ya ditulis, udah. Tidak ditulis. Enggak, ada nggak di situ kata-kata? Tunggu, kata-kata gini, kata-kata. Mungkin sebentar nanti ada bantah lah. Oke. Ya udah, lanjut. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Al-Quran itu juga tidak kontradiksi, coba coba Anda bandingkan versi Hafs dan versi Wars di Ali Imran 146. Anda boleh cek ya, Ali Imran 146. Oke, saya cek ya. Ya, Oke, cek, ya. Ali Imran berapa?
146. Oke, sebentar. Ali Imran 146 ya. Ya, Oke, saya buka dulu. Sebentar, sabar. Kita sambil cek data. Yang mana Iya. yang dipermasalahkan? oke. Jadi dari versi Hafs dan versi Wars ya. Kalau di versi Hafs dikatakan dan betapa banyak nabi yang berperang, sedangkan di versi Wars dan betapa banyak nabi yang dibunuh. Ini sudah bertentangan karena banyak nabi yang berperang, sedangkan yang di versi Wars betapa banyak nabi yang dibunuh. Jadi yang mana yang benar? Betapa Oke, banyak saya jawab nabi yang nanti. berperang atau betapa banyak jawab. nabi yang dibunuh? Itu sebentar. Saya belum, masih Nanti, ada. iya, nanti saya Kemudian- jawab. Nanti saya jawab. Iya, Iya, lanjut iya, dulu aja. sebentar, nanti Anda jawab sebentar. Kemudian Iya. juga kita baca di Quran surah 22 ayat 47. Quran surah Satu-satu 22. aja, Fer. Pak Ada. Ferry, satu-satu aja biar nggak. Nanti dicatat. Pak, itu mah bisa dari Google, Pak. Aduh, dikatakan- Bapak itu sudah Nanti- modalnya nanti Google, Anda nggak baca. bisa nyanggah kami seakan-akan ahli ya. Makanya Ya, enggak, nanti ahli. Anda cek Ya. kan? Anda cek. Kita Jadi kan lihat diskusi. Ya, ya dan udah. Anda cek. gunakan waktu untuk Ya. Jadi memberikan sanggahan deh, biar enak ya. oke. Anda itu googling ya, Anda itu. Oke, di Quran surah 22 ayat 47 dikatakan satu hari setara dengan 1000 tahun. Sedangkan di Quran surah 70 ayat 4 satu hari setara dengan 50 tahun. Dan yang terakhir, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Al-Quran Anda itu adalah berasal dari Allah, coba kita baca di Al-Maidah pasal 64. Al-Maidah pasal 6. Al-Maidah 64 ayat Al-Maidah 5 ayat 64 ya. Dia berbunyi seperti ini. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran diturunkan kepadamu dan Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan. Ya, akan menambah kedurhakaan bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pertanyaan saya, kenapa ini Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu dari Tuhanmu pasti menambah kedurhakaan dan kekafiran? Apakah Quran ini diturunkan untuk membuat orang itu jadi durhaka? Ini Al-Quran Anda mengatakan, Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu pasti menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Bagaimana dengan kitab, kalau ini kitab dari Allah? Bukankah kitab itu harusnya memberikan apa? Memberikan kebenaran. Kok ini menambah kekafiran? Menambah kekafiran dan kedurhakaan. Apakah ini berasal dari Allah atau berasal dari siapa? Kalau Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu akan membawa kedurhakaan dan ke apa? Kedurhakaan dan kekafiran. Justru ketika orang menalakan Alkitab, mereka itu akan apa? Diubahkan. Ya, bahkan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, firman Tuhan itu memberikan apa? Firman itu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, bukan sebaliknya membawa orang kepada kekafiran sesuai dengan Al-Maidah ayat 64. Oke, saya kira itu. Jadi kontradiksi ya di Quran versi Hafs dan versi Wars. Ya, oke. Dan juga di Sebelumnya, satu hari sama dengan 1000 tahun dan satu hari sama dengan 50. oke, satu-satu dulu, Yang mana yang satu-satu. benar? Ya. Satu-satu dulu. Oke, sebelum saya menjawab, saya tanya dulu deh ke pengikut jalan lurus ini, Pak. Siapa namanya? Pak Ferry. Pak Ferry itu. Oke, Ini Pak bacanya Ferry. Pak Ferry apa? Bacanya Pak Ferry?
Ya, Bang Ferry. Bang Ferry, biar tahu Bang Ardiansah, dia tadi telah mengutip Siap. ini, kita lihat dia bisa baca nggak? Ilmu Iya, Google iya. kok kayak yang gimana? Nggak ada Google, nggak ada Kotilu internet, sama susah apa, Pak? itu Kotilu sama Kotala itu Sebentar, sama Bang aja itu. Ardiansah, jangan dikasih tahu. Ini bacanya gimana, Bang? Iya, Bang Ferry. Nih ya. ngeblur Bang. Nah, ini baca. Bang Ah. Ferry baca. Bisa nggak? Saya tidak tahu bahasa Arab. Nah, bagaimana Anda bisa menyatakan ini kontradiksi tapi Anda sendiri tidak bisa baca? Artinya seperti anak TK yang mengajarkan orang-orang yang kuliahan. Disuruh baca katanya ada kontradiksi. Dikasih kalimat ini doang saja. Anda nggak Untuk bisa. apa terjemahannya Makanya ada, jangan brother? sok kalau ilmu Ada Google. Nggak ada Google, Anda terjemahannya. bisa apa? Ada terjemahannya. Nih, ya Allah. Ada terjemahannya. Mana tuh? Makanya saya Udah dia. Jadi Halo, gini, halo. tidak tahu Ferry, karena ada Ferry. Terjemahan. Ferry, jadi gini Pak Ferry ya, Terjemahannya. dengerin. dan Pak Ferry, betapa dengerin. banyak nabi yang berperang Ferry, dan betapa Pak banyak Ferry. nabi yang dibunuh. Mana ya? Oke. Pak Ferry, Ui, Ah, dengar suara saya? ya dengar. Jadi gini Pak Ferry ya, mohon izin ya. Jadi gini Pak Ferry, terjemahan itu tidak bisa 100% mewakili bahasa aslinya. Kenapa Pak Ferry? Pak Ferry tahu nggak ada berapa juta kosakata dari bahasa Arab? Coba kita pelan-pelan dari situ. Ada berapa juta kosakata bahasa Arab? Silakan Pak Ferry. Tahu nggak? Saya tidak memahami bahasa Arab. Oke, saya kasih tahu mau ya. Saya kasih tahu ya. Kosakata bahasa Arab itu 12 juta lebih. Sekarang saya tanya nih, Pak Ferry tahu nggak berapa kosakata bahasa Indonesia? Saya tidak tahu. Yakin nggak tahu? Saya tidak tahu. Oke, saya tunjukkan datanya. Biar saya nggak dibilang hoax ya. Kosakata bahasa Indonesia, daripada saya dibilang hoax. Oke. Ada berapa? Sebetulnya kita to the point saja, brother. Ya udah, saya kasih tahu. 91.000 Pak kosakata di Indonesia ini Pak. 91.000 versus 12 juta sekian juta. 12, sekian juta. Bayangin. Nah, nampung nggak Pak kira-kira Pak? Saya tanya ke Bapak sekarang, nampung nggak? Maksudnya? Nampung nggak Pak kira-kira bahasa asli yang 12 juta itu tadi ditranslatekan kepada bahasa Indonesia yang cuma 91.000? Nampung nggak? Tidak. Tidak. Oke, sekarang saya bahas ya mengenai Anda tadi katakan versi ya. Ya. Al-Quran diturunkan dalam 7 ahruf Pak Ferry ya, 7 ahruf. Oke. Paham Pak Ferry sampai sini? Al-Quran diturunkan dalam 7 ahruf, diizinkan oleh Rasulullah, diizinkan oleh Allah dan Rasulnya 7 ahruf atau 7 kiroat. Ya, paham ya Pak Ferry? 7 kiroat itu namanya kiroat sab'ah. Salah duanya adalah dari Hafs Hafs dan juga Wars An-Nafi, Hafs An Asim dan juga Wars An-Nafi. Nah, keduanya ini tidak akan merubah makna, hanya beda dialektika. Saya akan tunjukkan kepada Pak Ferry. Yang Pak Ferry syubhatkan tadi itu adalah kotala dan kotilu. Sekarang saya tanya kepada Pak Ferry. Pak Ferry tahu nggak kata dasar dari kotala dan kotilu? Coba Pak Ferry, tahu nggak kata dasarnya dari kotala dan kotilu? Saya tidak. Ya makanya, kalau nggak paham berarti saya yang paham di sini, betul? Oh, oke, Anda paham, tetapi saya merujuk pada Ya oke ya, saya tunjukkan, saya tunjukkan. Ya makanya, terjemahan Kemenak. makanya Pak, nggak nampung Pak. Saya kan bilang ke Bapak, gitu loh. Salah lagi. Ntar dulu, keliru. Sabar. Saya akan tunjukkan datanya nih. Aku izin turun ya Bang. Oh turun Pak. Oke Pak. Makasih ya Pak. Masih ada kegiatan. Terima kasih Pak.
Yuk, sama-sama Oke, Pak. Terima kasih, sama-sama. Pengikut Makasih ya sampai- Pak. Iya, Oke, makasih, baik Pak. Pak Fazel. Ya. Terima Ya, kasih. shalom. Maaf kalau salah kata. Cuma Pak Thank Ferry you ya, sedang Pak. bertahan dengan ilmu Google-nya. Disuruh baca nggak bisa baca. Tapi ngomong Al-Quran palsu, ada perubahan. Masalahnya, brother, ada terjemahannya. Untuk apa terjemahannya? Iya. Tunggu. Saya bantu Pak. Saya bantu Pak Ferry ya. Sabar ya Pak Ferry ya. Saya bantu ini.